Jadi beliau kau masih sejawab. Jadi salah. Salah makan sampai. Baik itu. Tapi dari Pangeran Saudin, Pangeran Ahmad, kita punya Ketua Presiden Task Force dan tugas-tugas khas, Saudara Justin Alif, mungkin mantan kawan kita dulu tapi sekarang jadi kawan baik dan penyokong besar kita. Ketua Armada Pemuda daripada Parti Bersatu Malaysia. Ketua bahagian SPP Kumpulan daripada Perikatan Nasional Saudara Jari dari haji lagi. Ketua Forum Masyarakat, pemimpin daripada kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tama saya ingin mohon maaf karena lewat sedikit nasib Kabupaten Potokir dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada mengatur pengisian program semasa saya dalam perjalanan. Beri tepukan. Pilihan raya ini adalah pilihan raya yang luar biasa. Sebab biasanya selepas satu panggal 5 tahun baru kita adakan pilihan raya. Betul kan ya? Ini separuh jalan Dewan sudah bubar. Kenapa? Ini disebabkan kerajaan yang memerintah baru-baru ini adalah kerajaan pintu berapa dan kehilangan keyakinan daripada wakil rakyat. Maka itu dia terpaksa bubarkan Dewan Undangan Negeri walaupun tidak di dalam suasana PKPP karena coronavirus masih terbang ke sana mencari mangsa. Dengan baik-baik coronavirus ini mengalahkan semua negara di seluruh dunia. Maka itu saya amat kagum dan terima kasih melihat SOP diamalkan di Mukim Korban ini walaupun di kampus. Nah, kerajaan juga telah dibubarkan karena gagal mengurus ekonomi dari pemerintah. Ini sebab dia jatuh sepanjang ekonomi kita, pembangunan kita jatuh merunduk. Kalau kita lihat statistik pertumbuhan ekonomi sebelum mereka memerintah, ekonomi kita berkembang 8,2%. 8,2%. Setelah dia ambil alih 2018, ekonomi kita, pembangunan kita jatuh merunduk. Daripada 8,2% jatuh kepada 1,5%. Bila ini berlaku, kita kehilangan banyak peluang pekerjaan. Juga ekonomi kita tidak berkembang. Malah ekonomi kita merosot. Setelah mereka mengambil alih, selama 2018, 2019, ekonomi kita jatuh lagi. Ini sebelum coronavirus ada.
2019 pertumbuhan ekonomi kita merosot daripada 1,5% jatuh lagi kepada 0,5%. Ini menggambarkan bahwa pengurusan pentadbiran warisan itu sangat buruk. Berarti mereka tidak dapat menangani pembangunan dan ekonomi. Apa pembangunan yang mereka bawa? Pembangunan apa? Pembangunan pengumuman. Pengumuman pembangunan. Pengumuman. Itu dari segi ekonomi dan pembangunan. Mereka juga gagal menguruskan pentadbiran, di mana hampir setengah tahun, 1 tahun untuk mengurus, hanya untuk melantikkan ketua-ketua adat. Kamu masih ingat itu? Lalu lewat sekali untuk melantik ketua-ketua adat. Apatah lagi pengurusan hal ehwal adat kita di kampung-kampung. Yang kita tahu, selepas mereka ambil alih kebakaran di sana bersiri. Kebakaran apa itu? Kebakaran settingan, di mana kebanyakan settingan ini adalah orang-orang yang tidak berkekiman, orang asing, bukan orang Sabah, yang digelarkan sebagai PPI. Selepas kebakaran, tidak lama datang kereta JPN. Sepatutnya yang datang adalah minivan kebajikan, bukan JPN kan? Tapi ini lain, yang datang JPN. Untuk apa? Untuk register bagi dokumen. Sebab mereka bilang, rumah kami terbakar, settingan kami terbakar, dokumen kami terbakar. Tapi apa yang di sana dibilang semua ada. Barang besar ada, barang kecil tiada. Bukan maksud saya barang kecil yang lain. Dokumen yang tiada. Sebenarnya mereka memang tidak ada dokumen. Mereka tiada identiti pun. Paspor tiada, karena biarlah dalam petandang tanpa isi. Dan mereka ini, saya khawatir adalah bakal diberikan IC, karena Perdana Menteri sebelum ini adalah Bapak Provinsi Tun Dr. Mahathir. Sebab itulah Tun Mahathir berkata, sapi seburu dengan dia. Mau dia angkat sebagai cadangan untuk Perdana Menteri, karena dia tidak persetujui untuk berangkat dalam rapat lagi. Jadi ingat ini, apa connection, apa hubungan ketua warisan, ketua menteri di sini dengan Perdana Menteri yang lalu yang merusakkan Sabah selama ini? Ya, kita mesti ingat itu. Jadi ini berarti sekiranya kita sila mengundi
dan mengembalikan kerjaan yang lalu yang gagal, yang menernak PTI ini, yang Bapak Proyek Asia di Kuala Lumpur. Dia berarti kita juga mau Tun Mahathir balik menguasai sana. Mau nggak? Mau nggak Mahathir mau menguasai kita lagi? Oke. Kita ada Perdana Menteri yang prihatin. Perdana Menteri yang ada adalah Kami Widi. Ya, dia adalah Perdana Menteri yang baru. Itu dia. Dan prihatin kepada rakyat. Dan melalui dialah kita dapat menangani masalah coronavirus ini. Karena dialah kita selamat, dan selama kita di dalam PKP di dalam rumah, dia prihatin kepada keperluan kita supaya kita tidak mati. Dan percayalah, beliau Malaysia adalah nomor 5 di antara 160 lebih negara yang berjaya menangani pandemi coronavirus di dalam dunia. Nomor 6. Dan ini disebabkan beliau prihatin. Dan kerajaan Perikatan Nasional ini adalah kerajaan yang prihatin. Kita mau Sabah juga diperintah bersama di dalam kerajaan Perikatan Nasional supaya kerajaan negeri sehaluan dengan kerajaan pusat. Betul tidak? Kalau tidak, kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita kasih balik ini warisan, berarti dia pembangkang. Dan saya dalam kerajaan persekutuan, dan saya bapak di sini. Jadi macam mana kita mau bantu ini kerajaan negeri? Macam mana kita mau bantu membangunkan negeri kita? Karena kita tidak salah. Sebab itu perlunya negeri Sabah diperintah bersama-sama di dalam kerajaan Perikatan Nasional, saudara dan saudara sekalian. Setuju? Nah, ada orang tanya, siapa ini Perikatan Nasional? Ada orang tanya, nah ini Jeffrey dulu bilang tentang ini Pati Malaya, sama dia bekerja sama sudah sekarang dia akan dalam katanya. Kamu ada tanggapan? Saya ingin jelaskan, Perikatan Nasional ini adalah satu perikatan yang diwujudkan, ditumbuhkan oleh kita semua bersama, start bersatu bersama-sama dengan parti-parti yang lain, mewujudkan, menumbuhkan ini. Kita tidak ikut, ini adalah kita punya, bukan macam PKI dulu kita ikut saja. Itu oleh parti-parti Malaya dulu, ini tidak, ini kita yang punya. Saya timbalan pengurusi Perikatan Nasional, Muhyiddin adalah presiden atau pengurusi. Kita bina ini sama-sama. Jadi kita mau kerajaan persekutuan kita punya, dan kerajaan negeri kita punya juga. Ada yang cakap, ini Jeffrey dia bilang dulu begini. Dia anti federal dulu. Dia bising dulu. Kenapa sekarang
dia bersekongkol, dia gunakan perkataan bersekongkol dengan walaupun. Saudara dan saudari sekalian, kalau kita ini dalam Malaysia, Sabah, Sarawak dan Malaya merupakan Malaysia. Betul kan tidak? Takkan kita bersendirian begini membedakan di orang sana apa itu Malaysia? Di mana peranan kita? Perjuangan saya ada anak peringkat. Perjuangan saya. Peringkat pertama dalam memahami perjuangan kita, memahami siapa kita, siapa itu Sabah, siapa itu Malaysia, apa itu hak kita, itu peringkat pertama. Selepas saya paham apa itu Sabah, apa itu Malaysia, apa itu hak kita, dan saya nampak tidak ada keadilan dan hak kita tidak sama dengan apa yang di dalam perjanjian, apa yang di dalam perlembagaan. Bila saya sadar, memang saya bising. Ya, itu peringkat kedua. Peringkat kedua saya bising mengutarakan, memberitahu kerajaan pusat ini tidak adil. Itu tugas saya, peringkat kedua. Saya bising. Bila saya bising, kerajaan pusat marah pada saya. Sebab apa? Sebab pimpinan kerajaan pusat pada waktu itu tidak ada hati untuk menunaikan janji-janji dalam perjanjian Malaysia. Sebenarnya pada waktu itu mereka sembunyikan perjanjian Malaysia. Kita tidak boleh baca itu perjanjian Malaysia di mana-mana. Dia sembunyikan 20 perkara asal dan kalimat. Sehingga Dr. Mahathir mengatakan kepada saya, Jeffrey, jangan kau bising, jangan kau ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu. Dia bilang. Saya belum masuk politik. Jadi peringkat ketiga, memang ada konfrontasi. Konfrontasi daripada saya yang menuntut dan daripada federal yang tidak mau mendengar saya. Namanya itu peringkat ketiga. Dan tidak lama saya dikejar macam-macam, saya di apa itu? Apa gitu yang jangan diburu siasat itu. Saya diburu, saya dipersalahkan, bilang ini orang jahat, dia bilang pengacau, dia mau keluar, bawa ini Malaysia keluar, dia bilang. Walaupun sebenarnya kita belum. Jadi dengan itu dia ada alasan tangkap saya masuk. Kamu ingat? Itu peringkat ketiga. Peringkat keempat keluar. Saya dibebaskan. Dia harap saya sudah tutup mulut, saya sudah takut. Masa saya dalam penjara, semasa saya dalam tahanan, saya pemikiran saya bagus. Saya bagi tahu semua rakyat, bagi penerang daerah faham. Peringkat 4, saya educate, saya lawan itu pemikiran Mahathir. Mahathir bilang jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu.
Saya yakin sudah pada waktu itu, inilah masa saya bagi tahu rakyat apa yang dalam tidak tahu. Bila saya bagi tahu semua itu rakyat-rakyat, banyak kawan saya bantu. Itu parti-parti politik pun takut sama rakyat. Jadi semua parti politik takut. Sebab manifesto yang dalam saya yang kamu ingatkan itu. Manifesto yang ikut saya tidak berarti sebenarnya saya betul betul. Sekarang Garam sudah betul, dia punya pemikiran bilang Jeffrey betul, rakyat betul, kami pun baru masuk dalam manifesto. Betul atau tidak? Betul. Itu peringkat 4. Sekarang kita di peringkat 5. 5 Tuhan mungkin tiba-tiba masuk dalam kerajaan, tidak disangka saya masuk termasuk dalam kerajaan walaupun satu persimpangan. Bayangkanlah itu di sana mau tambah lagi. Jadi dalam peringkat 5 ini saya perlu di dalam kerjaan. Sebab apa? Sebab kita sudah tolak pemimpin-pemimpin yang betul-betul menghalang kita menuntut hak kita di dalam. Nah, ini berarti kita sudah dalam peringkat 5 ini. Dan di peringkat 5 lah kita bersuara di kita mencari jalan untuk melaksanakan dan kita berbincang dengan mereka. Takkan kita satu bisik itulah yang baru menuntut bertanding. Dia bilang tidak mau kerjasama dengan kita sudah lima tidak mau baru dalam peringkat 1. Petugas sendiri lingkungan kita mau laksanakan dia masih lagi sana. Berbincang dengan parti-parti di Malaya, sedangkan kita dalam Malaysia. Jadi kita mau berunding sama siapa? Takkan kita kan? Nah, boleh kita dalam kerjasama, kita tunggu ini perikatan supaya orang boleh paham kita dan kita boleh paham orang. Barulah kita dan persamaan supaya kita tidak perlu lagi bermusuh-musuhan, tapi kita kerjasama untuk melaksanakan perjanjian Malaysia, hak-hak kita dalam Malaysia. Barulah isu ini dapat ditangani. Bila kita sudah ada hak kita punya kawanan cukup, barulah kita kasih maju. Karena Sabah Sarawak ini ketinggalan. Ada dasar sekarang dalam kerajaan pusat, dasar kesejahteraan bersama, apa itu? Kesejahteraan bersama. Jadi mana boleh bersama Puan Pembangunan di Sabah dan Sarawak. Banyak
industri pun begitu banyak. Tanah, pertanian industri berasaskan tanah, pertanian pun mana ada. Kelapa sawit pun begitu saja. Bahan-bahan mentah, petroleum gas begitu juga. Ketinggalan. Ini kereta voltage. Jadi kita mau infrastruktur kita di naik tanah. Jadi satu daripadanya yang kita mau di Sabah ada satu lagi container port nasional, ya bukan di Portland saja, tapi letak saya sudah tulis bikin pelabuhan darat. Mainnya pelabuhan darat, nah macam juga pelabuhan. Kalau mau ekspor itu kita punya hasil mau pergi naik kapal, tapi kita tidak payah. Begini baru kita boleh bangun ini pendalaman, ya ekonomi pendalaman kita. Begitu juga di Tembunan ini banyak potensial, tapi kita bikin dulu itu inland port di sana. Saya pernah juga sebut minta terowong di sini, tapi kita ini dalam kawasan pelancongan. Jadi kalau ada sudah terowong di Kenyam dan tidak perlu di sini dulu, sebab ini alam semula. Jadi untuk pelancongan kita perlu pelihara. Kadang-kadang dia supaya begini mati. Kalau melancong, ya kita perlu kasih bersamanya. Jadi inilah potensi-potensi yang harus kita buat. Dan bagi saya dengar ini kita punya keperluan ini. Dia bilang jalan-jalan di sini kampung. Sebahagian daripada infrastruktur di dalam manifesto Perikatan Nasional dan juga di dalam manifesto dan rancangan saya untuk Tembunan. Selama ini saya permakan dia ada jalan pagi zero. Cobalah sekarang dalam kerajaan, apalagi dalam kerajaan negeri, sama-sama ada daripada federal dan daripada negeri. Saya akan pastikan apa hal yang kita minta untuk membangunkan kawasan Tembunan ini, saya akan buat. Tapi yang infrastruktur jalan berjalan di sini ini, kalau boleh minta kamu atur itu Tembunan. Saya akan bawa ke, saya mau yang cepat. Jadi saya pergi federal dulu, minta siapa biar ambil duit kita ambil balik, kasih balik sini. Begitu Pak, kita mesti mau capek baik. Jadi pada permohonan saya bawa direct kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, minta ini peruntukan untuk kita punya jalan-jalan di sini. Ya boleh. Ini isu collection center atau pusat pemungutan. Sebenarnya saya ada rencana bukan di sini saja, tapi di seluruh Tembunan. Kita mau buat sistem perniagaan luar bandar yang baru, yang social enterprise. Berarti kampung-kampung kita mesti dihukum kait di dalam satu sistem perniagaan luar bandar. Kita tidak boleh biar dalam masing-masing. Siap? Dia tiada kekuatan masing-masing. Saya, kau, begitu. Kita mesti ada sentral. Kita mau ada pemusatan ekonomi
Kita mesti ada pemusatan ekonomi dan pentadbiran supaya kita boleh bangun, kita punya ekonomi di Tambunan dan infrastruktur mengikut mukim-mukim yang ada. Jadi di mukim Gerakot kita mesti ada, dan ada di 6 mukim. Tetapi saya buat ini dulu di sana Kuala Mansur. Ini sistem yang kita panggil Rural RMBS, Rural Micro Business System. Kenapa micro? Karena kita ini dari kecil-kecil, kita ini seumpama kita di Tambunan ini, keluarga-keluarga kita seumpama titik, setitik. Ini titik-titik ini menjaga dia bikin tangan saja. Begitu Tuhan ada titik-titik yang lain, ratus titik, ribu. Dia jual sini, sama jual ke sini. Kita bersaing-saing. Tidak ada yang mau kasih naik harga, ada ya? Mau kasih turun harga, sebab bersaing di antara kita. Pulang habis badai. Oh, sekurang dengan itulah itu costing belanja dia yang masukkan di dalam pengeluaran dia punya tenaga, dia punya masa, inilah semua. Barulah kita tahu berapa sebenarnya untung kita. Ya, kita kalau petinya menjual 1 ringgit aku untung kita. Jual 5 ringgit aku untung kita. Siapa dia? Kita mesti baca daripada menanam juga rai, menanam seperti sayur, cukup makan cukup. Nah, kalau ada lebih saya jual. Kan pemikiran itu, kalau ada lebih saya jual kan. Saya tidak takutin. Coba kita lihat. Ya, yang sistem kita yang dipanggil RMBS. Bila ini berlaku, dan kita boleh wujudkan pusat pengumpulan yang saya namakan pusat ekonomi. Saya tidak mau panggil yang pengumpulan saja, tapi pusat ekonomi dan pentadbiran, sebab bukan satu hasil saja, semua. Lalu dia mau begitu dalam, tapi jangan susah. Bila kita dapat duit, kalau kena biasanya keperluan rumah. Tapi bila dia sudah ada duit, ada setempat, tidak perlu dia mau masak. Di mana-mana di sana, tidak perlu buang duit. Di sana ada kadai, kita akan buat itu juga. Kadai keperluan orang-orang kampung. Jadi pusing sana, ya. Dan sebelum dia pulang, dia bilang dari pengungsi PKK. Kalau cari dia di rumah, nggak tahu dia sana kampung. Jadi kamu nggak tahu dia biar di sana. Jadi belum lagi saya habis mah. Itu lebih sedikit saya. Jadi kita ubah itu mulai raya masih dari Dewan Sabarduna yang hari-hari kan guna, dan aktiviti di kampung itu dibuat di Dewan Sabarduna, tarian ke masyarakat apa ya, ras fisik. Setiap hari ada ini Dewan. Sudah itu dia membawa, sudah itu dia membawa pergi sana di pusat permainan kamu. Petang sana dia balik di sini pusat. Jadi
Dia mau tidur di mana? Kita bikin apa ini menggerakkan pengelola untuk berjalan sebenarnya industri luar bandar. Oke, ini hanya sebagai contoh karena dia minta pusat pemungutan hasil. Jadi jangan untuk kelapa sawit, kita buat untuk yang lain-lain juga di dalam sistem RMBS. Boleh? Ini sebahagian dari sistem itu adalah membuka kilang, dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pengusaha nanas. Nanas ini terutama Cina mau beli kontainer 100 kontainer satu minggu. Itu baru satu company. Berarti kita boleh ekspor kita punya nanas. Itu belum lagi proses. Yang separuh kita ekspor, separuh kita proses lah. Ya, jadi berarti tanamlah nanas banyak-banyak, dan kita akan bantu dari segi permasalahan ini agar bangsa ekspor, dan juga kita buka kilang untuk industri hiliran kita. Boleh? Dia bilang perlu agensi luar, terutama sekali isu apa ini latihan dari segi kemahiran dan sebagainya. Ini senang saja sebab dalam manifesto saya mau wujudkan pusat pengembangan bilia, inovasi dan teknologi di Tabanan. Hanya kita mau cari satu tempat pemusatan ini. Saya juga telah membincangkan perkara ini dengan Kementerian Timbalan Menteri kemarin. Dia datang di Kemudian Mati. Saya terus cepat-cepat tulis surat supaya idea ini boleh menjadi kenyataan. Minta peruntukan daripada kementerian ini supaya kita boleh wujudkan ini pusat pembangunan bilia, inovasi dan teknologi. Jangan kita katakan. Pengundi luar kan? Pengundi luar kita ada unit khas untuk menangani pengundi luar. Jadi kita mesti bagi bukti bahwa kita ini dari luar mengundi di sana. Dan kita akan dibantu dari segi subsidi tambang. Oke. Siapa yang ketua ini? Julita. Tua enggak? Baju Pak Nina. Semana? Enggak hati ya. Ada yang bantu Julita. Ya, pengundi luar. Banyak lagi dah saya mau cakap, tapi kita ada beberapa program, mau di Susuran, mau di Membayang, mau di Bensok. Jadi saya tidak mau mengambil masa yang terlalu panjang. Yang penting karena aku mau balik ke bola sedikit, jangan masuk sini keluar sedikit ya. Simpan dalam hati ya. Ingat, bila mana kita mengundi, pastikan kemenangan kita bukan yang 1-2 undi, 100 undi. Kalau boleh kasih menang kita besar. Boleh kan? Itu meresap kita. Jadi sama juga kalau dia masih balik jualan, tidak payah. Ya, tidak payah. Dan kawan kita
PBS dan Petani. Sebenarnya kita ini dalam satu pendekatan. Tetapi kenapa dia bilang sini dalam sudah janji jangan lama. Jadi berarti jadi saya mintalah untuk dia bisa sengaja. Jadi kasih nomor satu saja. Saya lah calon pendekatan di sini.